Shalom, selamat datang di ibadah Junior Church Crown Palace. Nah, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Sukacita kan? Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker dan selalu cuci tangan ya adik-adik biar kita selalu terlindungi. Nah, ibadah minggu ini menceritakan mengenai iman yang kokoh. Nah, jadi adik-adik harus tetap stay terus ya sampai ibadah ini berakhir, biar berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan boleh kita resapi, boleh kita pahami dengan betul. Oke, sudah siap untuk ibadah pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, ayo singkirin dulu mainannya, kita mau fokus untuk ibadah pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik dan ikuti kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar setiap berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan menanamkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tiap gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tiap gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih. Shalom adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mengajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu, Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku.
firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menopang hidup kami. Haleluya. Engkau perisai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa. Engkau yang menjadi sumber kekuatan buat kami ya Tuhan. Engkau perisai dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Perlindungan Tuhan itu sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Abba buat segala kebaikan, kemurahan, kasih karunia yang berlimpahkan atas setiap kami. Sebentar Tuhan, adik-adik kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyertai setiap adik-adik kami di dalam mereka mendengarkan akan firman-Mu. Engkau yang akan memberikan hikmat, akal budi, Roh Kudus kepada setiap adik-adik kami, sehingga mereka boleh mengerti ya Tuhan. Adik-adik kami boleh menangkap Tuhan, memahami setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang menyertai adik-adik kami pada pagi hari ini dalam mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik Bapa. Kami akan
mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu tentang iman yang kokoh. Dan baru saja kita nonton video mengenai perumpamaan tentang iman, di mana ada dua orang yang sedang mendirikan rumah. Yang satunya mendirikan rumah di atas batu karang, kemudian yang satunya lagi di atas pasir. Adik-adik, iman yang kokoh itu seperti kita sedang mendirikan rumah yang dibangun di atas batu karang. Kenapa batu karang? Ya, karena batu karang itu bukan batu yang sembarangan. Batu karang itu memiliki nilai yang lebih berkualitas, lebih kuat, dan tahan banting. Jadi kalau ada hujan, angin, bahkan badai, tidak mudah roboh. Karena memiliki dasar fondasi yang kuat. Berbeda dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Kalau ada hujan, badai, angin, dalam hitungan 1 jam udah hanyut, ya, bahkan tenggelam, runtuh. Adik-adik, batu karang yang kakak sebut itu siapa? Kalau adik tahu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus adalah batu karang yang hidup, yang teguh. Tuhan Yesus ingin agar iman kita dibangun dengan dasar firman. Kita nggak mungkin punya iman kalau kita nggak ngerti firman. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 7 ayat 24. Tirukan apa yang kakak katakan ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang jadi pertanyaan kakak adalah, adik-adik mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Kalau adik
mau jadi orang yang bijaksana, ya, adik harus tahu firman Tuhan, ya. Gak cuma mendengarkan, tapi juga melakukan. Seringkali kita lebih suka mendengarkan daripada melakukan. Kita tahu nih hari Minggu, waktunya ibadah. Kita gunakan waktunya untuk main game. Sampai 5 jam. Belum shopping, ya, belanja di mall. Itu malah lebih dari 6 jam. Jalan-jalan ke wisata, ya. Itu bisa seharian. Kalian tahu nggak? Adik-adik berikan waktu hanya 1 jam saja. Itu waktu sangat yang Tuhan inginkan. Itu adalah waktu yang sangat berharga bagi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Ya. Dia cemburu melihat adik-adik membagi waktunya buat aktivitas lain, ya. Tuhan ingin adik-adik memberikan waktu sepenuhnya buat Tuhan, walaupun cuma 1 jam. Adik-adik, iman yang kokoh adalah iman yang kuat, tahan uji. Bukan kuat ngangkat barang, kuat ngangkat kayu, kuat ngangkat galon, ya. Enggak. Kuat di sini yaitu kuat menghadapi ketika ada masalah, ujian, tekanan. Baru disenggol aja sama temannya marah, jengkel, balas dendam, ya. Ketika kita disakiti, dijauhi, dikecewain, bahkan dihianati, disitulah iman adik-adik diuji. Apakah kuat atau tidak? Kak, aku dijauhin teman karena saya orang Kristen, karena saya jelek, saya bodoh, karena saya miskin, saya malu untuk pergi ke sekolah, saya nggak mau berangkat sekolah, Kak. Atau enggak, Kak, aku baru saja dihianati oleh teman saya sendiri. Selama ini ternyata aku dimanfaatkan. Di belakangku, dia menjelek-jelekan nama saya. Kak, aku kecewa. Aku sangat kecewa. Bahkan untuk menyapa pun, aku nggak mau. Kak, mama papaku sering bertengkar. Aku benar-benar tidak dipedulikan. Nanti saja ya, Kak, sekolah minggunya. Adik-adik, ketika kita diperhadapkan masalah, apa yang kita lakukan? Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau adik disakiti, dijauhi, dihianati, baik sama teman, ataupun guru-guru, ataupun orang tua kita, apa yang kita lakukan? Yaitu menuntut diri kita untuk mengasihi, ya, mengampuni, ya, mengampuni seperti kita mengangkat baja di dalam diri kita. Percayalah, ketika kita mengasihi, mengampuni, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang menyakiti kita. Ya. Adik-adik, bagaimana supaya iman kita tetap kokoh? Yaitu yang pertama, rajin membaca firman Tuhan. Setiap bangun pagi, baca firman Tuhan. Setiap mau tidur, baca firman Tuhan.
1 pasal atau 2 pasal nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, rajin ibadah ya. Kalau waktunya hari Minggu, datang beribadah ya, rajin sekolah Minggu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Tuhan ingin kita nggak hanya jadi pendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mulai sekarang, buktikan iman adik-adik di hadapan Tuhan. Melalui kita membaca firman Tuhan, rajin pergi sekolah Minggu, dan kita melakukannya ya. Adik-adik, iman yang kokoh mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kak, aku nggak mungkin jadi dokter. Kalau Tuhan menghendaki, apa yang bisa kita perbuat? Kak, aku nggak mungkin bisa menjadi guru sekolah Minggu. Kak, aku nggak mungkin bisa jadi orang sukses. Adik-adik, bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil, asalkan kita berusaha. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, mempercayai sesuatu, itu harus dengan keyakinan penuh dan dengan usaha ya. Jadi adik-adik, mulai sekarang ya, kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak hanya jadi pendengar, melainkan kita menjadi pelaku firman Tuhan ya. Melalui kehidupan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Melayani Tuhan mulai dari sejak dini ya. Jangan bersungut-sungut. Ketika kita ada masalah, kita cari Tuhan, bukan cari pelarian ya adik-adik. Mungkin ini yang dapat kakak sampaikan buat kita semua. Semoga iman kita semakin hari semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Biarlah buah kehidupan kita bisa kita bagikan buat orang lain, dan orang lain pun akan merasakan buah yang kita lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom teman-teman, hari ini saya mau mengajak teman-teman yang sebentar lagi ujian kenaikan kelas untuk kita semangat belajar, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk dapat nilai bagus dan naik kelas. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, aku ingin bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidupku. Kalau dulu, kata dokter, aku mengidap penyakit cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Secara manusia, aku sudah tidak bisa apa-apa dan harus bersekolah khusus atau SLB. Tapi puji Tuhan, aku dari TK sampai sekarang bisa bersekolah di sekolah normal dan bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik. Semua itu karena Tuhan mengasihiku, dan aku ingin melayani Tuhan seumur hidupku. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami mengalami masalah ataupun kesulitan, biarlah kami tetap percaya akan firman-Mu. Kami tetap setia menyembah Engkau dan kami tidak menyerah. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami taat akan firman-Mu. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas kami dan keluarga kami. Tuhan, lindungi kami daripada yang jahat, dari sakit penyakit dan virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa.
Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.